rukubuha apa naik kendaraan, fayushtaratu maka disyaratkan apa ayyaqdira mampu siapa asyakhsu ala rukubi untuk naik fi syikki mahmilin di sisi mahmil, di sisi sekeduk muzallalin yang beratap, inta'azza jika terganggu siapa syakhsun bil harri dengan panas, awil bardi atau dingin. Ini kendaraan pada zaman dulu. Mahmil itu sekeduk. Kalau syikki mahmil ini digambarkan ya seperti kendaraan orang yang mengantar paket itu, kan ada sisi kanan, sisi kiri. Syikki mahmil berarti ya ada di salah satu sisinya. Ia mampu naik untuk naik mahmil di salah satu sisinya. Fa in syaqqa alaihi rukubuha, jika sulit alaihi atas syakhsun rukubuha apa naiknya man, naiknya syakhsun fihi pada mahmil, fa'ala saririn maka di atas dipan, yahmiluhu rijalun yang memikulhu kepada sarir, rijalun siapa orang-orang. Kalau tidak mampu naik syakki mahmil, ya ia berbaring di atas dipan yang diangkut oleh orang. Fa in syaqqa alaihi rukubuhu, jika sulit alaihi atas syakhsun rukubuhu apa naik sarir, aidon juga, fala yajibu alaihil hajju binafsihi, maka tidak wajib alaihi atas syakhsun al hajju apa haji binafsihi dengan dirinya sendiri, bal melainkan yajibu wajib alaihi atas syakhsun apa ayyastajiro menyewa siapa syakhsun man kepada orang, yahujju yang berhaji siapa man anhu atas nama syakhsun, in qadara jika mampu siapa syakhsun ala zalika atas itu istijar, atas itu menyewa. Kalau ia sudah tidak mampu, tidak memenuhi syarat istito'ah, tidak mampu untuk melaksanakan haji, maka ia tidak wajib berhaji sendiri. Artinya tidak wajib berhaji sendiri adalah ia wajib menyewa orang lain untuk menghajikan dirinya, ya melakukan haji badal itu, melakukan haji badal. Kalau ada orang sudah tua renta, secara finansial ia mampu untuk berhaji, tapi secara fisik tidak mampu untuk berhaji, sudah sepuh atau lumpuh dan lain sebagainya, maka ia tidak diharuskan melakukan haji sendiri, tapi diharuskan untuk melakukan haji badal. Bagaimana melakukan haji batal sementara ia kan masih hidup? Ya memang itu yang wajib, karena ia tidak bisa melaksanakan haji sendiri, sudah fisiknya sudah tidak mampu. Fa in wajada man yahujju anhu, jika mendapati siapa syakhsun man kepada orang, yahujju yang berhaji siapa man anhu atas nama syakhsun, bila ujrotin tanpa biaya, wajaba maka wajib alaihi atas syakhsun ayya'zana memberi izin siapa syakhsun hu kepada man,
apalagi haji badalnya tidak memerlukan biaya. Ya harus diberi izin yang mau menghajikan badal itu. Waman mata, dan barang siapa meninggal, wa qad lazimahu, sementara sungguh wajib, hu kepada man, hajjatu fardin, apa haji fardu. Ada orang meninggal tapi ia memiliki kewajiban haji, jaza maka boleh likulli ahadin, bagi setiap orang, walau kana ajnabiyan, meskipun orang itu orang lain, bukan saudara, bukan keluarga. Wa illam ya'zan lahul warithu, meskipun tidak memberi izin lahu kepada kulli ahad, al-warithu, siapa ahli waris. Boleh ayah hujjaha, apa menghajikan, siapa kullu ahad, ha kepada hajjatu fardin, anhu atas nama man. Ada orang meninggal sementara ia memiliki kewajiban untuk berhaji, maka siapapun boleh membadal hajikan dia, meskipun orang tersebut bukan saudara, bukan keluarga, meskipun ahli warisnya tidak memberi izin. Wa illam yusi biha fi hayatihi, meskipun tidak berwasiat siapa man, biha dengan hajjatu fardin, fi hayatihi semasa hidupnya man. Wa mithluhu, dan ialah sama seperti man mata, man adapun orang mata yang meninggal, walam yastati', dan tidak mampu siapa man, hajjatal islami fi hayatihi, melakukan haji Islam, fi hayatihi, selama hidupnya man. Ada orang ia tidak memenuhi syarat istita'ah untuk melakukan haji semasa hidupnya. Fa in mata ba'da hajjatil islami, jika mati siapa seseorang, artinya ada orang mati sementara ia tidak memenuhi syarat istita'ah untuk melaksanakan haji selama hidupnya, maka jika ada orang mau membadal hajikan, ia tidak masalah, meskipun ia tidak berwasiat, meskipun ia tidak tergolong mampu untuk melaksanakan haji selama hidupnya. Fa in mata ba'da hajjatil islami, jika meninggal siapa seseorang, siapa man, ba'da hajjatil islami, setelah melaksanakan haji Islam, walaysa alaihi fardun, dan tidak ada alaihi, ialah atas man, fardun apa kewajiban, tawaqqafa maka menunggu, al-hajju apa haji, anhu atas nama man, ala iznihi fihi, atas izinnya man, fihi pada haji, qabla mautihi, sebelum meninggalnya man. Ini berbeda dengan sebelumnya. Sekarang orang meninggal sementara ia sudah melaksanakan haji. Ada orang meninggal, sebelum meninggal ia sudah pernah melaksanakan haji. Bagaimana kalau setelah meninggal ada orang mau membadal hajikan dia? Kalau seperti ini, maka kebolehan untuk badal haji atas nama orang tersebut harus ada izin dari orang itu. Sebelum meninggal orangnya mengizinkan. Kalau tidak ada izin, ya tidak boleh.
Wala yasihu dan tidak sah al-hajju apa haji anil hayyi atas nama orang yang masih hidup illa idza kana ma'duban kecuali apabila ada siapa hayyun ma'duban adalah lumpuh wa azina dan memberi izin siapa hayyun fihi di dalam haji diberi izin memberi izin liman yaf'aluhu anhu kepada orang yaf'aluhu yang melaksanakan siapa man kepada haji anhu atas nama ma'dub. Orang kalau masih hidup maka haji badal atas namanya tidak dibolehkan kecuali orang yang hidup itu sudah tidak mampu untuk melaksanakan haji. Ya contohnya seperti tadi, ia lumpuh secara fisik atau ia sakit dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan haji, atau ia sudah sangat sepuh, fisiknya sudah tidak mampu. Nah, kalau dalam kondisi yang terakhir ini dibolehkan untuk melaksanakan badal haji. Jadi badal haji itu bukan hanya atas nama orang yang sudah meninggal. Badal haji itu boleh atas nama orang yang masih hidup dengan syarat orang yang hidup itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan haji sendiri. Sekali lagi badal haji itu bukan hanya atas nama orang yang sudah meninggal, tapi boleh atas nama orang yang masih hidup, tapi orang tersebut sudah tidak mampu untuk melaksanakan haji sendiri. Bahkan kalau orang sudah meninggal tapi ia tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan haji selama hidupnya, kalau haji badal atas nama dirinya itu sebenarnya masih menunggu perkenan izin darinya. Wala yasihu dan tidak sah ihramus shagiril mumayyizi apa ihramnya anak-anak al-mumayyizi yang tamyiz illa biizni walihi kecuali atas izin walinya. Ada anak-anak yang sudah tamyiz mau melaksanakan haji atau umroh, maka ia dibolehkan atas izin dari walinya. Wa ghairul mumayyizi dan adapun yang belum tamyiz yuhrimu ialah berihram anhu atas ghairul mumayyiz waliyuhu siapa walinya ghairul mumayyiz. Kalau belum tamyiz yang berihram ya walinya. Wa yuhdiruhu dan menghadirkan siapa ghairul mumayyiz, wa yuhdiruhu dan menghadirkan siapa wali kepada ghairul mumayyiz mawadi'an nusuki ke tempat-tempat nusuk kullaha seluruhnya hatta inda ramyil jimari sampai ketika melempar beberapa jumrah. Nah, ini ya pertanyaannya bagaimana kalau seandainya haji atau umroh tapi yang haji atau umroh itu masih anak-anak. Kalau anaknya itu sudah tamyiz, ya harus ada izin dari walinya. Kalau anaknya itu belum tamyiz, yang mengihramkan adalah walinya. Dan ketika melaksanakan kewajiban atau rukun-rukun haji atau umroh, anak yang belum tamyiz itu dibawa ke tempat-tempat tersebut.
Wa yutahhiruhu dan mensucikan siapa wali hu kepada ghairul mumayyiz. Wa yatatahharu dan bersesuci siapa ghairul mumayyiz. Ma'ahu wa yatatahharu dan bersesuci siapa wali ma'ahu bersama ghairul mumayyiz litawafi untuk tawaf. Wa yatufu dan tawaf siapa wali wa yas'a dan sa'i siapa wali bihi dengan ghairul mumayyiz ba'da ayyatufa setelah wali itu tawaf wa yas'a dan sa'i an nafsihi untuk dirinya sendiri. Au ya'zanu atau memberi izin siapa wali liman kepada orang yaf'alu yang melaksanakan siapa man bihi bersama mumayyiz memberi izin melaksanakan jami'a zalika kepada semua hal itu. Wa yasihu dan sah ihramur raqiqi apa ihramnya budak al-balighi yang balik walau bi ghairi izni sayyidihi meskipun tanpa izin sayyidnya raqiq. Ada budak haji atau umroh tanpa izin sayyidnya, ihramnya sah. Lakin akan tetapi lahu ialah boleh bagi sayyid ayyuhallilahu adapun mentahlil siapa sayyid hu kepada raqiq minhu dari ihram. Tapi kalau raqiq itu haji atau umroh tanpa izin dari sayyid, sayyid itu boleh mentahlil, boleh mentahallul ihramnya raqiq itu. Iza ahrama bihi apabila ihram siapa raqiq bihi dengan haji bi ghairi iznihi tanpa izinnya sayyid. Wal awala dan adapun yang lebih utama lahu bagi sayyid hina izin ketika raqiq ihram tanpa izin dari sayyid ayazana memberi izin siapa sayyid lahu kepada raqiq fi ismami nusukihi untuk menyelesaikan nusuknya raqiq. Wa misluhu dan ialah sama seperti raqiq fi zalika dalam hal itu boleh untuk ditahallulkan. Az-zaujatu ada ialah istri walau kana nusukuha fardon meskipun ada apa nusuknya zaujah fardon ialah fardu. Artinya ada istri melaksanakan haji atau umroh tanpa izin suaminya. Kalau seperti itu suami berhak untuk mentahallul status ihram istrinya. Illa iza tadayyaku kecuali apabila menjadi sempit apa nusuk alaiha atas zaujah. Artinya menjadi sempit ya ihram haji yang dilakukan adalah ihram haji qadha misalnya. Wa yaskutu dan gugur fardul islami apa fardu atau kewajiban haji Islam anil hurril baligi dari laki-laki dari orang merdeka al baligi yang balik al-akili yang berakal walau ghairu mustatiin meskipun tidak mampu. Artinya kewajiban fardu haji Islam, kewajiban haji Islam itu sudah terhitung gugur apabila dilakukan oleh orang merdeka yang sudah balik dan berakal. Babun ini adalah bab Arkanul haji sitatun. Adapun rukun-rukunnya haji sitatun ialah 6.
Niyatul ihrami bihi, yang pertama niat ihram bihi dengan haji. Wal wukufu bi Arafata, dan wukuf di Arafah. Wa tawaful ifadati, dan tawaf ifadah. Was sa'yu, dan sa'i. Wal halku, dan mencukur. Awit taksiru, atau memotong, artinya mencukur rambut. Wa tartibu mu'azzamil arkani, dan mengurutkan sebagian besar rukun-rukun. Wa hadhil arkanu, dan adapun rukun-rukun ini as-sittatu, yang 6. Arkanun lil umrati, adalah rukun-rukun bagi umroh. Illal wukufa bi Arafata, kecuali wukuf di Arafah. Rukun-rukun haji yang telah disebutkan tadi juga merupakan rukun-rukun untuk umroh kecuali wukuf di Arafah. Wajibu, dan wajib fiha, di dalam umroh, tartibu jami'i arkaniha, apa mengurutkan seluruh rukun-rukunnya umroh. Wa wajibatuhu khamsatun, dan adapun kewajiban-kewajiban haji khamsatun, ialah 5. Al-ihramu minal miqati, yang pertama ihram dari miqat. Wal mabitu bi Muzdalifata, dan mabit di Muzdalifah. Wal mabitu bi Minan, dan mabit di Mina. Layaliyat tasyriki, pada malam-malam tasyrik, malam-malam hari tasyrik. Waramyul jamarati, dan melempar beberapa jumrah. Watarku muharramatil ihrami, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan sebab ihram. Walil umrati wajibani faqat, dan ialah untuk umrah wajibani faqat, adapun 2 kewajiban saja. Al-ihramu minal miqati, yang pertama ihram dari miqat. Wa tarku muharramatil ihrami, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan sebab ihram. Wa ma ada hadhil arkani, dan adapun sesuatu selain rukun-rukun ini. Wal wajibati, dan kewajiban-kewajiban ini. Fahuwa, maka adapun ma sunanun, adalah sunnah. Artinya rukun sudah disebutkan, wajib juga sudah disebutkan, maka selain yang sudah disebutkan itu hukumnya sunnah. Wala yakhruju, dan tidak keluar asyakhsu, siapa seseorang, min ihramihi, dari ihramnya syakhsun, hatta yutammima, sehingga menyelesaikan siapa syakhsun, al-arkana kullaha, kepada rukun-rukun, kullaha, seluruhnya arkan. Orang tidak boleh keluar dari status ihramnya sampai ia menyelesaikan seluruh rangkaian rukun-rukun haji atau umroh. Sehingga falomata, seandainya meninggal siapa syakhsun, wa qad baqiya alaihi sya'ratun minal halki, sementara sungguh tersisa alaihi atas syakhsun, sya'ratun, apa sehelai rambut, minal halki, dari rukun mencukur rambut. Lam yaskut, maka tidak gugur, al fardu, apa kewajiban, ingkana, jika ada, zalikan nusuku, apa nusuk itu, fardun, adalah fardu. Wa man taraka syai'an, dan barang siapa meninggalkan syai'an, kepada sesuatu, minal wajibati, dari kewajiban-kewajiban, walau amdan, meskipun sengaja, fanusukuhu, maka adapun nusuknya man, sahihun, adalah sah. Wa yalzamuhu, dan harusuhu kepada man, bitarkihi, sebab meninggalkan syai',
damun apa dam. Ya, dengan demikian berarti fardu dan wajib dalam bab haji atau umroh itu berbeda. Kalau fardu ditinggalkan hajinya tidak sah. Kalau wajib ditinggalkan hajinya sah, akan tetapi harus membayar dam. Wala yalzamuhu, dan tidak wajib hu kepada man syai'un apa sesuatu bitarkis sunani sebab meninggalkan sunnah-sunnah. Faslun, ini adalah fasal yusannu disunahkan limuridil ihrami, bagi orang yang hendak melaksanakan ihram disunahkan apa ayatanazzafa, bersih-bersih siapa murid, qobral ihrami sebelum melaksanakan ihram. Bersih-bersihnya itu biizalatil ausakhi, dengan membersihkan, menghilangkan kotoran-kotoran, wal azfari dan kuku, wa sya'ril ibti dan bulu ketiak, wal anati dan bulu kemaluan, wa yaktasila dan disunahkan untuk mandi, lil ihrami untuk ihram, wa yatatayyaba dan memakai parfum, fi badanihi faqat di tubuhnya saja. Sebelum melaksanakan ihram disunahkan mandi, disunahkan memakai parfum, tapi dipakai di tubuhnya saja. Wayal bisa izaron waridaan, dan memakai siapa murid izaron kepada izar, waridaan dan rida, abyadho ini yang putih. Izar sarung, rida selendang. Ya, kalau gambaran orang yang ihram itu kan pakai pakaian ihram itu. Pakaian ihram yang bawah itu namanya izar, yang dipakai yang di bagian atas tubuh itu namanya rida itu. Ingkana jika ada siapa murid zakaron ialah laki-laki, memakai pakaian yang demikian sunnah jika dia laki-laki. Wayusolliya dan sunnah solat siapa murid rok'atayil ihrami kepada 2 rakaat ihram. Summa yanwiya kemudian baru berniat, wayulabbiya dan membaca talbiyah, wayusannu dan disunahkan al-iktsaru apa memperbanyak, minat talbiyati dari membaca talbiyah, fi dawamil ihrami selama ia melaksanakan ihram. Faslun, ini adalah fasal waktul wukufi, dan adapun waktu wukuf di Arafah, waktunya itu minaz zawali ialah sejak tergelincirnya matahari, bergesernya matahari, yaumata si'il hijjati pada hari tanggal 9 bulan Zulhijjah, ila tulu'il fajri sampai terbit fajar, yaumal ashiri pada hari ke-10. Wal wajibu dan adapun yang wajib, fihi ketika wukuf, wal wajibu dan adapun yang wajib, fihi di dalam wukuf, hudurul muhrimi adalah hadirnya muhrim, bi ardi arafata di tanah Arafah, lahzotan sebentar, min hazal wakti di waktu ini, lailan au naharon baik malam atau siang. Yang wajib untuk wukuf di Arafah ini adalah hadir di tanah Arafah di waktu tersebut meskipun hanya sebentar. Wal afdalu dan adapun yang paling utama, al huduru biha adalah hadir biha pada tanah Arafah, naharon di siang hari, wal baqa'u dan bertahan fiha pada Arafah,
ilal ghurubi, sampai terbenamnya matahari, itu yang paling utama. Wasunnatu, dan adapun sunnah, wasunnatu, dan adapun sunnah lil muhrimi, bagi orang yang ihram, alla yashtagila, tidak sibuk siapa muhrim, fi dawami ihramihi, selama muhrim itu ihram, tidak sibuk, illa bima yuqarribuhu limaulahu azza wa jalla, kecuali dengan sesuatu yuqarribuhu, yang dapat mendekatkan apa ma kepada muhrim, dapat mendekatkan limaulahu azza wa jalla, kepada Tuhannya muhrim azza wa jal. Selama ihram disunnahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Wa ayyasuna nafsahu, dan menjaga muhrim nafsahu, kepada dirinya, menjaga diri hatta anil kalamil mubahi, meskipun dari bicara yang mubah, menjaga diri meskipun dari ngomong-ngomong yang mubah, ngomong-ngomong yang tak perlu. Allazi laisa fihi manfaatun, yang tidak ada fihi pada kalam manfaatun, apa guna, meskipun dari hal-hal berbicara yang mubah dan itu tidak ada gunanya. Wal muhafazatu ala zalika, dan menjaga ala zalika, atas itu, yauma arafata, pada hari Arafah, akadu, ialah lebih ditekankan. Faslun, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam.